Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fayyajal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Dan kita masih membahas rukun iman atau usulul iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa tugas malaikat. Ada yang berkaitan dengan alam ruh, ada yang berkaitan dengan alam materi atau dunia nyata. Nah, di antara yang berkaitan dengan tugas-tugas malaikat di alam materi adalah yang pertama mengarahkan dan menggerakkan angin, kemudian menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, kemudian mengatur alam semesta. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan ada yang malaikat itu tugasnya menjaga gunung. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas malaikat itu ada yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsathu annaha qalat, bahwa Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhudin?" Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, pernahkah Anda merasakan kesulitan yang paling berat dibandingkan dengan perang Uhud?" Tanya oleh Aisyah seperti itu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Aku pernah mengalami kesulitan dari kaummu, dan itulah kesulitan yang paling sulit yang pernah kualami dari mereka. Maksudnya adalah dari orang-orang yang tidak beriman. Idh aradtu nafsi ala ibni abdi, yaitu pada peristiwa hari Aqabah, ketika itu aku mendatangi Ibnu Abdul Yalil bin Abdi Kulal. Falam yujibni ilama aradtu, tetapi dia tidak mau memenuhi harapanku.
Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa biqarnis sa'alib farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adallatni fanadhartu fa idza fiha Jibril. Sehingga aku pergi untuk meninggalkan, ya, dengan penuh kecemasan karena harapannya tidak dikabulkan, maka Rasul kemudian pergi meninggalkannya. Dan aku baru sadar, ya, ketika aku sampai di Qarnis, ya, Sa'alib, lalu aku mendongakkan kepalaku dan ternyata aku sedang dinaungi oleh awan. Setelah aku perhatikan, ternyata malaikat Jibril ada di sana dan dia memanggilku dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadap ajakanmu. Waqad ba'asa ilaika malakul jibali, dan dia telah mengutus malaikat penjaga gunung agar Anda dapat menyuruhnya untuk menghancurkan mereka sekehendak hatimu, lita'murahu bima syi'ta fihim. Fanadani malakul jibal, kemudian malaikat penjaga gunung itu memanggilku, fasallama alayya, lalu dia salam kepadaku. Summa qala ya Muhammad, lalu dia mengatakan, wahai Muhammad. Faqala dzalika fima syi'ta, ya, faqala, lalu dia berkata, hal itu fima syi'ta, tentang apa yang kamu kehendaki. In syi'ta, jika kamu, ya, an utbiqa alaihim al-ahsyabain, ya, jika kamu mau, maka aku akan menutupkan dua gunung ini kepada mereka. Ya, ini hadis yang menjelaskan ada malaikat yang tugasnya itu menjaga gunung, ya, diserahi oleh Allah untuk menjaga gunung. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masa yang sangat berat, ya, ketika itu berhadapan dengan kaum Quraisy, ya, dan ini adalah masa-masa yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cemas karena ajakan Rasulullah ditolak, ya, sehingga malaikat Jibril datang untuk menawarkan bantuan, dan dia telah mengajak malaikat, ya, malaikat penjaga gunung, yang malaikat ini siap, ya, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasul itu menghendaki, ya, karena kaumnya tadi sudah menolak ajakannya, ya, kalau Rasul menghendaki maka mereka akan ditindih dengan dua gunung, ya. Tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala nabiyyu, ya, Nabi tidak mau, karena Nabi ini, ya, orang yang penuh kasih sayang, ya, dia tidak mau menghancurkan kaumnya. Faqala nabiyyu bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi tapi Nabi tidak mau, walaupun ditawari tadi, ya, malaikat penjaga gunung siap kalaupun disuruh untuk menimpakan gunung itu kepada mereka, ya, Nabi tidak mau. Ya, Nabi mengharap, bal arju an yukhrijallah min aslabihim, ya. Jawaban Nabi adalah, bahkan saya itu berharap, ya, supaya Allah itu melahirkan min aslabihim, ya, dari tulang sulb mereka, ya, dari keturunan mereka, man, orang-orang ya'budullaha wahdah, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah wala yusyriku bihi syai'an. Jadi meskipun ajakan dakwahnya ditolak oleh kaumnya, ya, Nabi tidak mau menghancurkan mereka,
meskipun Nabi disakiti, meskipun Nabi dimusuhi, ya, Nabi tidak mau menghancurkan mereka. Harapan Nabi adalah kalaupun mereka tidak beriman, harapannya adalah akan lahir, ya, dari keturunan mereka orang-orang yang beriman. Ya. Ini, ya, kasih sayang Nabi kepada kaumnya. Meskipun dia disakiti, meskipun dia dimusuhi, ya, dia tidak membalasnya. Walaupun tadi ditawari oleh malaikat, kalau bisa ya habis mereka, ya, karena tujuan Nabi bukan untuk menghabisi mereka, ya, tapi mengajak mereka. Kalau mereka tidak mau beriman, barangkali, ya, nanti dari keturunan mereka yang mau beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara tugas malaikat itu ada yang berhubungan dengan alam manusia. Kalau tadi berhubungan dengan alam secara umum, ya, dengan dunia materi, ya. Berikutnya adalah tugas-tugas malaikat yang berkaitan dengan dunia manusia. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah ada malaikat yang ditugaskan, ya, berkaitan dengan alam rahim. Ya, nanti ada juga yang ditugaskan untuk memberikan ilham, ada yang ditugaskan untuk mendoakan manusia, ada yang ditugaskan untuk mengaminkan, ya, doa orang-orang yang berdoa, terutama dalam sholat, hadir dalam sholat, yang mencatat amal, menjaga keselamatan manusia, turun saat dibacakan Al-Quran, hadir dalam majelis zikir atau majelis ilmu, mendoakan para ahli ilmu, ada yang tugaskan untuk mencabut nyawa, ada yang diberikan kabar gembira atau tugasnya memberi kabar gembira. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini ditugaskan oleh Allah, ya, dalam dunia manusia atau dalam alam manusia, ya, sejak manusia itu belum lahir, ya, maksudnya masih di dalam kandungan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi manusia itu tidak terpisahkan dengan malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah selalu membersamai manusia dimanapun mereka berada, ya, dalam keadaan apapun mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma'akum man, sesungguhnya bersama kalian itu ada man, malaikat, la yufariqukum, yang tidak pernah meninggalkan kalian, fi naumin, ya, baik itu dalam keadaan tidur, wala yaqzatin, ya, ataupun dalam keadaan terbangun, illa khina ya'ti ahadukum ahlahu, kecuali ketika salah seorang di antara kalian itu mendatangi istrinya, ya, maksudnya dia berhubungan suami istri. Au khina ya'ti khala'ahu, atau ketika dia itu, ya, masuk ke dalam WC, ya, untuk BAB, untuk buang air. Ala fastahyuha, maka, ya, sebaiknya kalian itu malu kepada para malaikat itu. Ala, ya, fa'akrimuha, maka muliakanlah, ya, hormatilah mereka. Jadi ada malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk membersamai kita dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, kecuali tadi, ya, dua, ya, ketika dia sedang berhubungan dengan suami istri, ya, atau ketika dia sedang buang hajat. Nah, itu malaikat tidak bersama kita, ya, tidak ditungguin, ya, maka dianjurkan pada saat itu untuk membaca doa, ya, ketika berhubungan suami istri itu
diperintahkan untuk berdoa ketika masuk WC itu diperintahkan untuk berdoa karena saat itu malaikat tidak mengawasi kita. Ya, justru yang datang adalah ya, setan. Ini kalau kita tidak berdoa. Ya, jadi kalau pada saat itu kita tidak dijaga, yang kalau setan ini kan setiap saat ya setiap saat dia mengintai saat-saat kita terlena. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara malaikat-malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam rahim. Ya, tadi sejak manusia itu belum terlahir ke dunia, masih di dalam rahim, itu sudah ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla wakkala birrahimi malakan, Allah telah mewakilkan, yang menugaskan di alam rahim itu seorang malaikat, yaqulu, yang malaikatnya itu berkata, ya Rabbi, wahai Rabb kami, nutfatun ya Rabbi. Ya, ini sudah menjadi nutfah ya. Jadi mulai sejak dia itu masih dalam bentuk air ya, masih dalam bentuk sperma. Ya, kemudian ya Rabbi alaqatun. Malaikatnya lapor lagi pada Allah, wahai Rabbku, sudah menjadi segumpal darah ya, dari spermanya menjadi segumpal darah. Kemudian malaikat itu lapor lagi, ya Rabbi mudghatun, ya, sudah menjadi segumpal daging ya, segumpal daging. Fa iza arada ayyaqdiya khalqahu qala azakarun am unsa. Ketika ya Allah menghendaki untuk menetapkan ciptaannya dari daging tadi, ini mau diciptakan laki-laki atau perempuan ya, jadi malaikat itu mengikuti perkembangan manusia itu sejak masih berupa air tadi ya. Maka ya dia bertanya kepada Allah, qala azakarun am unsa, ini mau dibentuk ya, menjadi laki-laki atau perempuan. Saqiyun am sa'idun, ya, dia itu termasuk orang yang beruntung, orang yang selamat, artinya ahli surga. Al saqiyun, ataukah dia itu orang yang celaka? Ya, ini diceritakan sebagai orang baik atau orang buruk. Famar rizqu wal ajal, maka bagaimana dengan rizki dan ajalnya? Fayuktabu fi batni ummihi, maka ya ditetapkanlah takdirnya itu ketika bayi itu masih ada di perut ibunya. Ini udah ya, malaikat sudah bekerja di alam manusia tadi ya, mengikuti perkembangan manusia sejak masih ada di dalam rahim. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada malaikat yang ditugaskan untuk memberikan ilham yang benar. Ilham itu apa Pak? Kita sering mendengar kata ilham. Ya. Ilham itu adalah pemberian pemahaman ya ke dalam hati kita.
Jadi ketika orang itu mendapatkan ilham, itu artinya orang itu memperoleh pemahaman di dalam hatinya. Yang awalnya dia tidak tahu, tiba-tiba dia tahu. Tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Ini yang ngasih tahu siapa? Gitu ya. Ini yang ngasih tahu siapa? Karena bisa saja yang mengilhamkan ke dalam hati kita itu, ya. Jadi ilham itu adalah bisikan secara rahasia, gitu ya, pemberitahuan secara rahasia. Nah, siapa yang memberitahu? Ya. Jadi yang memberitahu itu ada dua. Ada kalanya yang memberitahu itu malaikat, ada kalanya yang memberitahu itu setan. Kan itu. Ya, jadi orang diberikan pemahaman, pengetahuan yang awalnya dia tidak tahu. Nah, ini bisa setan, bisa malaikat. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna lisyaitani lammatan, sesungguhnya setan itu memiliki bisikan pada manusia. Setan itu membisikkan juga dalam hati manusia. Ya, bisikin juga. Walil malaki lammatan, malaikat itu juga membisikkan juga. Jadi malaikat membisikkan kepada manusia, setan juga membisikkan kepada manusia. Jadi ada bisikan setan, ada bisikan manusia. Apa bedanya? Fa amma lammatus syaitani, adapun bisikan setan, fa'iadun bisyarri. Jadi kalau bisikan setan itu selalu menjanjikan keburukan, wa takdzibun bil haqqi, dan mendustakan kebenaran. Ya, jadi kalau bisikannya itu untuk keburukan, ya, dan mendustakan kebenaran, itu berarti bisikannya bisikan setan. Karena setan itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ya, jadi kalau pemahamannya ya, biasanya lebih cepat itu. Ya, bisikan setan itu lebih cepat ya. Ya, jadi pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam diri kita itu, ya, itu bisa juga bisikan setan. Jadi cirinya itu ya menyuruh kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malaki fa'iadun bil khair. Adapun ya bisikan malaikat, maka dia itu menjanjikan atau menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Jadi dua bisikan. Maka kalau di dalam hati kita itu akan selalu ada pilihan sebelum kita mengerjakan sesuatu. Ya, gini apa begitu. Jadi kalau ada orang punya pikiran baik, pengen melakukan kebaikan, ya, pengen melakukan kebaikan, ya segera dikerjakan. Sebab nanti kalau tidak, ya, yang akan timbul di dalam pikiran kita atau hati kita adalah sebaliknya. Nanti banyak alasannya. Ada orang pengen berangkat jamaah sholat aja misalnya, nanti alasannya macam-macam, apalah ya, hujan dan sebagainya. Nah, itu ya, pertimbangan-pertimbangan itu ada di dalam diri kita, antara yang baik dengan yang buruk itu, karena kedua-duanya itu saling mempengaruhi.
Ya, jadi kalau bisikan-bisikan setan itu pasti menyuruhnya keburukan, ya, meninggalkan kebaikan. Itu bisikan setan. Tapi kalau bisikan malaikat menyuruhnya kepada kebaikan-kebaikan. Wa tasdiqun bil haq, dan membenarkan kebenaran. Faman wajada min zalika falya'lam annahu minallah. Barang siapa yang mendapati itu, ya, di dalam dirinya, fa'lam falya'lam, maka sebaiknya ia tahu bahwa itu dari Allah. Jadi Allah itu membisikkan, ya, memberitahukan kepada kita juga lewat hati kita, ya, melalui malaikat tadi. Jadi itu adalah dari Allah. Ya, maka hati manusia itu harus senantiasa dijaga kebersihannya, kebersihan hati. Supaya apa? Supaya yang membisikkan atau bisikan-bisikan yang masuk dalam diri kita itu adalah bisikan-bisikan malaikat, bisikan-bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang di dalam hatinya itu mendapatkan bisikan-bisikan kebaikan tadi, falyahmadillah, maka sebaiknya dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada minal akhari, barang siapa yang mendapati, ya, bisikan lainnya, justru pikirannya adalah pikiran negatif, ya, yang muncul adalah ide-ide yang buruk, maka falyata'awwadz minasyaitani, maka sebaiknya dia berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya, summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan itu selalu menjanjikan, ya, selalu menakut-nakuti manusia al-faqra, dengan kefakiran. Ya, jadi manusia itu ditakut-takuti oleh setan, sehingga, ya, dia lebih memilih keburukan, yaitu kumul faqra, ditakut-takuti kefakiran, ya, jadi pejabat, jadi pegawai dan sebagainya. Ya, mumpung jadi pejabat, mumpung jadi pegawai, mumpung, ya, akhirnya takut-takuti, kapan lagi kamu jadi pejabat? Nanti kalau sudah nggak jadi pejabat, kamu nggak ada kesempatan, kan gitu. Ya, akhirnya justru dengan itu dia menyalahgunakan wewenangnya itu, ya, untuk mengeruk, ya, kekayaan melalui itu dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, dia berpikiran kapan lagi, ya, kapan lagi. Nanti kalau sudah tidak menjabat itu belum tentu ada kesempatan. Nah, ini pikiran-pikiran buruk, sehingga yang dilakukan adalah keburukan-keburukan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, sehingga menyuruh kita untuk melakukan keburukan-keburukan atau kekejian-kekejian. Ini berarti yang memberitahu kita, yang membisikkan kepada kita, yang menyuruh kita itu adalah setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah itu, ya, menjanjikan atau menyuruh kita, ya, Allah itu menjanjikan kepada kita maghfiratan, pengampunan, minhu wa fadla, dan kemuliaan. Ya, kalau setan itu kekejian, kalau Allah itu, ya, menunjukkan kepada manusia kemuliaan-kemuliaan. Nah, ini kita mau milih yang mana, itu semuanya ada di dalam hati kita. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tadi banyak-banyaklah, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa
mengalahkan bisikan setan itu ya banyak-banyak, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Jangan biarkan hati kita itu kosong, ya. Jangan biarkan hati kita itu diisi dengan pikiran-pikiran buruk tadi. Isi dengan kebaikan-kebaikan, lebih bagus ya diisi dengan hafalan-hafalan Quran. Ya, pikiran kita biar fokusnya kepada kebaikan-kebaikan. Sampai Nabi mengingatkan, janganlah kalian menjadikan ya hati kalian itu seperti rumah yang roboh. Maksudnya apa? Rumah yang roboh itu adalah tempatnya setan, kosong. Jadi diperintahkan hati kita diperintahkan untuk diisi dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu kalamullah. Jadi kalau hati kita isi dengan Al-Quran, insya Allah yang ada adalah ya, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita biasakan tadi. Isilah ya hati kita dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Yang berikutnya di antara tugas para malaikat itu adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Terutama adalah malaikat yang ditugaskan untuk membawa arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang mereka selalu mendoakan orang-orang yang beriman. Alladzina yahmiluna al-arsya, di antara malaikat-malaikat itu ada yang memikul arsy, membawa arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah ini, jadi mereka itu membawa arsy dan orang-orang mustikirnya itu bertasbih, beribadah kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka juga memintakan ampunan. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman. Ya, mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Ya, sesungguhnya rahmatmu itu seluas segala sesuatu, wa ilman. Ya, jadi Allah, rahmat dan ilmu Allah itu meliputi segala atau seluas segala sesuatu. Faghfir, berikan pengampunan lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, waqihim, dan lindungilah mereka, jagalah mereka, azabal jahim, dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ini doa dari para malaikat ya untuk orang-orang yang beriman. Nah, apa untungnya didoakan malaikat? Ya, untungnya apa kalau didoakan oleh para malaikat? Malaikat ini adalah orang-orang yang dekat, ya, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Kalau malaikat berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ini. Jadi doa malaikat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat nggak punya dosa. Ya, malaikat itu nggak punya dosa, permintaannya dikabulkan oleh Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati
wa'attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wahai Rabb kami, wa adkhilhum dan masukkan mereka jannati adnin, ya, ke dalam surga Adn, allati wa'attahum yang kamu janjikan kepada mereka, wa man salaha min abaihim dan dari orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, orang tua mereka, wa azwajihim dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim dan keluarga atau keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa malaikat, ya, didoakan, ya, masuk surga. Siapa? Ya bapaknya, ya istrinya, ya keturunannya. Jadi bukan hanya orang itu saja, ya, bukan hanya satu orang beriman saja, tapi bapaknya, istrinya, anak-anaknya didoakan semua oleh para malaikat, ya, supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Tidak hanya itu saja, waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka dari kejahatan, dari keburukan. Ya, wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, dan orang-orang yang engkau pelihara, engkau jaga dari keburukan pada hari itu, maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepada mereka. Zalika huwal fawzul azim, dan itulah, ya, kemenangan, kesuksesan yang sangat besar. Jadi kesuksesan manusia dalam kehidupan itu adalah kalau dia dijauhkan oleh Allah dari keburukan, ya, dijauhkan dari keburukan. Ini keberuntungan. Jadi kalau orang-orang yang dia dijaga oleh Allah dari melakukan keburukan, itu adalah termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi orang-orang yang disayangi oleh Allah itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari keburukan. Ya, itu artinya orang-orang itu disayangi oleh Allah sehingga dijauhkan dari keburukan-keburukan. Dan tidak ada yang lebih besar, ya, tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi manusia kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau orang-orang itu mendapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, maka dia sudah mendapatkan, ya, seluruh dunia seisinya. Jadi kalau dia mendapatkan rahmat Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar. Wadzalika tadi, wadzalika huwal fawzul azim, itu adalah kesuksesan, ya, kemenangan yang paling besar, ya, rahmat Allah itu. Dan tidak semua orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ya, orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang celaka. Maka beruntunglah tadi didoakan oleh para malaikat, ya, doanya adalah doa-doa kebaikan, minta dimasukkan dalam surga, ya, bukan hanya dirinya, orang tuanya, istrinya, ya, keturunannya dijauhkan dari keburukan. Nah, ini, ya, maka orang-orang beriman yang didoakan oleh malaikat ini adalah orang-orang yang beruntung. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara tugas malaikat yang berkaitan dengan alam manusia itu adalah ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan untuk mengaminkan, ya, doa orang-orang yang sholat. Jadi kalau doa kita, aminnya kita ketika imam bacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita baca amin. Nah, kalau pas amin kita itu bareng dengan aminnya malaikat, ya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah.
Ya, maka jangan buru-buru ya aminnya kita. Ya, kalau baca amin ya jangan buru-buru. Kalau baca amin itu harus hati-hati juga. Ya, jangan sampai keliru. Kalau keliru berarti artinya keliru juga. Ya, dibaca panjang semua. Amin. Jangan sampai amin. Ya, salah kalau kita baca. Ada orang doa biasanya kadang dibacanya amin. Amin, buru-buru. Padahal itu salah. Ya. Jadi ada kata amin, ada kata amin, ada kata amin. Kalau doa itu bacanya panjang semua. Ya, A-nya baca panjang, min-nya juga panjang. Ya, jangan panjang awal A-nya aja. Amin. Itu salah. Atau amin, itu salah juga. Ya, itu bukan doa kalau itu berarti ya. Kalau aminun itu orang yang aman atau orang yang beriman. Ya. Kalau aminun itu orang yang terpercaya artinya. Tapi kalau amin itu artinya adalah ya kabulkanlah, gitu ya, kabulkanlah. Gitu. Jadi kalau baca doa jangan buru-buru ucapannya, harus betul. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izqalal imam," tadi ya, ketika imam itu mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, kata Nabi, maka ucapkanlah, katakanlah amin. Fa innal malaikata yaquluna amin, sesungguhnya malaikat itu juga mengucapkan amin tadi juga. Ya. Wa innal imama yaquluna amin, imamnya juga mengatakan amin, makmumnya mengatakan amin, malaikat mengatakan amin, imamnya juga mengatakan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya itu bertepatan atau bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka ya dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, selain tadi juga doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tugas malaikat itu ada yang dia ditugaskan hadir dalam sholat asar atau sholat subuh. Tadi kan dia ikut sholat itu. Ya, jadi kalau kita sholat itu terutama di sholat subuh dan sholat asar, karena malaikat itu dia ganti shiftnya, ya, pergantian shiftnya itu. Jadi malaikat itu tidak, satu malaikat itu dalam mendampingi manusia tidak 24 jam. Tapi ada dua shift, ada shift pagi atau siang, ada shift malam. Pergantiannya itu pada waktu sholat subuh sama sholat asar. Ya, kalau subuh itu kan menjelang pagi, kalau asar itu menjelang malam, gitu ya. Ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fadlu salatil jami'i ala salatil wahidi khamsun wa ishruna darajatan, keutamaan salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian itu sebanyak 25 derajat, 25 tingkatan. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatis subhi, dan malaikat malam ya dan malaikat siang itu mereka berkumpul bertemu dalam salat subuh, ya, dalam salat subuh. Jadi mereka kumpul dulu, ikut sholat dulu, ya, baru nanti ganti shift di situ. Summa yaqulu Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan faqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian mau, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an dalam sholat subuh itu disaksikan oleh para
malaikat. Ya, maka bacaan biasanya kalau sholat subuh itu ya agak lebih panjang. Ya, agak lebih panjang. Selain karena rakaatnya cuma 2 rakaat, ya dianjurkan untuk lebih panjang supaya jamaah yang lain itu tidak ketinggalan. Jangan sampai sholat subuh sudah 2 rakaat bacaannya apa Pak? Qul huwallahu ahad. Nah ini yang ngejar dari rumah juga ya nggak sampai itu, ya paling tidak minimal masih setengah halaman lah ya, setengah halaman paling tidak itu. Yaitu tidak terlalu lama lah. Jadi kalau 1 halaman itu 2 rakaat itu masih 10 menit itu perkiraan ya. Kalau bacanya tartil, kalau bacanya tartil itu 2 rakaat itu masih 10 menit itu. Jadi orang itu masih ada waktu untuk ngejar tadi. Kadang kalau sholat subuh apalagi kan, ya baru azan dia baru mungkin kecapean, ya namanya juga orang ya capean, bangun ketika azan. Nah itu kan butuh persiapan kamar mandi dan sebagainya, itu butuh waktu. Kalau sholat subuhnya terlalu cepat tadi, nah ini ya disayangkan, tidak dapat keutamaannya. Padahal tadi bacaan Quran dalam sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Nah dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al malaikatu yata'aqabuna, ya malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian untuk menjaga. Jadi kita itu sebenarnya 24 jam dijaga oleh malaikat, bukan hanya satu. Ya, yang menjaga kita itu, yang mendampingi kita itu bukan hanya satu malaikat. Ya, fi sholatil fajri wa sholatil asri, di dalam sholat fajar dan sholat asar. Sholat fajar itu ya sholat subuh itu. Summa ta'ruju ilaihil ladzina batu fikum, lalu malaikat-malaikat yang awalnya tadi menjaga kita, mereka nanti akan ya ta'ruju itu naik, ya kembali gitu ya. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu, lalu ketika mereka kembali, ya mereka tuh laporan. Jadi ketika mereka habis mendampingi orang manusia itu, dia akan bertemu dengan Allah, laporan. Ya, jadi dia ini juga mengajarkan juga kepada malaikat, pada manusia tadi. Jadi Allah itu mengajarkan kepada kita itu manajemen yang luar biasa, ya kontrol yang luar biasa. Jadi ketika mereka selesai melaksanakan tugas harus laporan, ya laporan. Ya Allah sudah tahu, ya tapi tetap mereka harus laporan. Jadi kalau kita ditugaskan itu harus ada laporannya juga, gitu ya. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu, maka Allah bertanya kepada mereka dan Allah Maha mengetahui. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian itu meninggalkan hamba-hambaku, ya, ketika waktu pergantian itu. Maka ditanya juga, ketika kalian meninggalkan mereka itu mereka lagi ngapain? Fayaqulun, maka malaikat itu akan mengatakan, taraknahum yusalluna, kami meninggalkan mereka ketika mereka dalam keadaan sholat. Ya karena mereka tadi bergantian shiftnya di situ, kumpul di masjid itu, ya maka laporannya adalah bagaimana kalian meninggalkan mereka kami tinggalkan ketika dalam keadaan sholat. Wa atainahum yusallun, kami datang kepada mereka, awal datang mereka juga sholat. Jadi awalnya sholat, akhirnya juga sholat. Jadi awal akhir laporannya dalam keadaan baik. Nah tadi ya sholat asar sama sholat ya, subuh ini kalau bisa dijaga.
Idza qala ahadukum amin, apabila kalian salah seorang di antara kalian itu mengatakan amin setelah imam tadi membaca suratul Fatihah, wal malaikatu fis samai amin, malaikat-malaikat di langit juga mengatakan amin, fawaqafat ihdahumal ukhra, ya, kemudian aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Ya, ini beberapa tugas malaikat yang berkaitan dengan dunia manusia. Ini belum Pak Sud? Sudah? Sebentar lagi. Kita lanjutkan Pak ya. Atau ada pertanyaan silakan. Lanjut Pak ya. Baik. Berikutnya di antara tugas malaikat itu, ada yang mereka itu diturunkan saat dibacakan Al-Quran. Jadi ini malaikat itu selalu menyertai manusia tadi dalam keadaan apa saja, di mana saja. Ya. Ketika membaca Al-Quran, maka di rumah itu jangan sampai selain tadi di hati kita harus diisi dengan Al-Quran biar jauh dari bisikan-bisikan setan. Di rumah kita itu juga harus sering-sering dibacakan Al-Quran. Ya, sama. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka yang datang siapa Pak kira-kira? Setan. Ya. Kalau dibacakan Al-Quran yang datang malaikat. Ya, ada malaikat-malaikat yang turun saat dibacakan Al-Quran. Jadi kalau rumah kita sering baca-baca Al-Quran, maka malaikat ini akan datang. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Usaid bin Khudair, bahwa Usaid bin Khudair bainama huwa fi lailatan, ketika dia di suatu malam, yaqra'u fi mirbadihi, ya, dia membaca Al-Quran itu di tempat pengolahan kurma, di tempat pengolahan kurma. Idjalat, ya, farasuhu. Jadi ketika dia membaca Al-Quran itu tempat itu pengolahan kurmanya. Ya. Idjalat farasuhu, tiba-tiba kudanya itu melompat-lompat. Faqara'a summa jalat, dia baca lagi, kudanya melompat-lompat lagi. Faqara'a summa jalat, dia baca lagi, kudanya itu melompat-lompat lagi. Ya, qala Usaid fa khasyitu an tata'a Yahya. Ya, maka aku takut kalau kuda ini, karena dia melompat-lompat tadi, ya, akan menginjak anakku yaitu Yahya. Ya, begitu dibacakan Al-Quran kok dia melompat-lompat. Ini. Fakumtu ilaiha, maka aku datang atau aku berdiri, ya, mendekatinya. Kenapa kuda ini ketika aku baca Al-Quran kok melompat-lompat? Gitu kan? Ya, mungkin ada sesuatu kan gitu. Lalu didekati. Fa idza mislu adzillah, ya, tiba-tiba aku nampak seperti ada naungan awan di atas kepalaku, ada seperti awan di atas kepalanya, ya, fauqa ra'si, di atas kepalaku, fiha amsalus suruji, ya, di dalamnya ada semacam lampu, ya, arojat fil jawi, yang kemudian dia itu naik ke angkasa. Jadi seperti ada naungan awan di atas kepalanya, dan di situ ada seakan-akan ada cahaya, ada lampu yang kemudian naik ke atas. Fil jawi hatta ma araha, sehingga aku tidak melihatnya lagi. Qala faqadautu,
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu pagi-pagi aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bainama ana al-barihata min jawfil lail, ya, ketika saya kemarin malam, di tengah malam, aqra'u fi mirbati, saya baca Al-Quran di tempat pengolahan kurma, idjalat farsi, tiba-tiba kudaku itu melompat-lompat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, aqara abna Khudair, ya, maka teruskanlah ceritamu wahai Ibnu Khudair. Qala faqara'tu, lalu aku baca lagi ya Rasulullah. Tadi dia cerita ketika dia baca itu, ya, kudanya lompat-lompat. Terus disuruh melanjutkan, coba lanjutkan ceritamu. Ketika saya baca lagi, jalan kuda itu melompat-lompat lagi. Kemudian Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra ibna Khudair, lanjutkan ceritamu. Qala faqara'tu summa jalat aidan, lalu aku baca Al-Quran, kuda itu melompat-lompat lagi, ya. Kemudian qala fansaraftu wa kana Yahya qariban minha, tadi langsung ceritakan bahwa dia hentikan bacaannya itu karena anaknya itu ada di dekat kuda itu, khawatir kalau keinjak kuda itu. Maka ketika itu fara'aitu misla dhillah fiha amsalus surj arajat fil jawi hatta ma araha, pada saat itu saya melihat seakan-akan ada awan di atas kepala saya dan ada cahaya yang naik ke atas gitu ya, sampai aku tidak melihatnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkal malaikatu, itu adalah malaikat kanat tastami'u laka, itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang kamu baca. Walau qara'ta la asbahat yarohan nas, kalau kamu baca terus, ya, kalau seandainya kamu baca sampai pagi itu, ya, maka malaikat itu akan dilihat oleh orang-orang, ya. La asbahat yarohan nas ma tastatiru minhum, ya, dan tidak akan tersembunyi, ya, bagi mereka. Jadi kalau itu seandainya pada waktu itu dibaca terus sampai pagi, dia baca terus, malaikat itu akan ada di situ sampai pagi, sehingga orang-orang lain juga akan melihatnya. Jadi ini, ya, tadi malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Ada malaikat-malaikat itu ketika dibacakan Al-Quran itu mereka hadir di majelis itu, ya. Ada rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.